Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Episode kali ini sangat spesial karena saya ditemani oleh dua pemuka agama. Ada Biksu Suryadi Chuanxiu atau Suhu Chuanxiu. Chuanxiu. Oke, ada Suhu Chuanxiu atau saya biasa menyebutnya Biksu Suryadi yang menemani saya, dan ada Pendeta Yeri Partin Asarani. Apa kabar, Wib? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Bang Yeri? Baik. Nah, Biksu apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita ketika kondisi pandemi COVID-19 semakin memburuk, kita hampir setiap hari atau mungkin setiap hari itu dihadirkan berita baik di grup WA atau WhatsApp pribadi kita atau media sosial tentang si A si B positif atau si A si B wafat, meninggal. Bahkan kadang teman kita, rekan kerja, keluarga kita, atau bahkan sebagian orang adalah orang tuanya. Tentu ini menjadi duka yang besar bagi kita, karena bahkan bukan hanya terjadi di seluruh Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, kita juga bersyukur karena pemerintah akhirnya menarik rem darurat lah dengan PPKM darurat ini, sehingga insya Allah akan menekan angka penyebaran COVID-19 ini. Tapi ada satu poin yang harus menjadi tanggung jawab kita. Ya, betul. Sebagai seseorang yang mewakili lah dari agama kita masing-masing. Yaitu yang pertama adalah tentang edukasi berbasis agama untuk kita di rumah aja nih, Biksu dan Bang Yeri. Ya. Untuk kita di rumah aja. Kalau termasuk dalam hal ibadah, di rumah aja. Kalau saya dalam perspektif Islam, itu kita memang hifdzun nafas, menjaga nyawa manusia dari terbunuh atau dari tersakiti. Itu salah satu dari 5 tujuan agama Islam atau maqasidus syariah. Siapa yang menyakiti, apalagi membunuh satu nyawa, dalam Al-Quran itu disetarakan dengan menyakiti atau membunuh seluruh umat manusia. Saking pentingnya posisi kehidupan atau nyawa dan kesehatan manusia dalam Islam. Sehingga dalam kondisi seperti ini, di rumah saja itu menjadi jalan jihad bagi seorang muslim. Menjadi PR utama dari seorang muslim. Dan ini kita teladani dari petinggi-petinggi agama Islam. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ini terkenal orang yang imannya sangat tinggi karena sahabat Nabi dan sangat pemberani. Tapi ketika ada wabah, beliau memilih menjauhi wabah itu dan di rumah saja. Termasuk dalam hal ibadah. Karena dalam Islam kalau keluarnya kita ke rumah ibadah menyebabkan kita sakit atau menyebabkan orang lain sakit, maka kita diperbolehkan untuk di rumah saja. Bahkan dalam beberapa kondisi wajib di rumah saja agar tidak menyebabkan keadaannya semakin buruk. Karena kata Nabi, semua tempat di mana kamu beribadah, maka itulah masjidmu. Jadi kalau kamu nggak bisa pergi ke masjid, ya rumahmu jadikan masjid dengan kamu beribadah di rumah saja. Nah, Biksu, kalau dalam perspektif agama Buddha, karena kan kita ada umat Buddha di Indonesia, mengenai kita di rumah saja saat pandemi ini dan beribadah bahkan di rumah. Apa yang bisa diceritakan? Oke ya, terima kasih sebelumnya ya kepada jeda nulis yang diprakarsai oleh Habib Hussein Jafar ya. Iya. Itu yang saya kenal juga.
Terima kasih juga ya untuk jodoh hari ini. Juga untuk Pendeta Yeri ya. Iya. Terima Terima kasih kasih. Habib ya. Kesempatan bagi saya tentu sulit bagi saya untuk bisa berbicara dan didengarkan oleh banyak orang. Kesempatan ini semoga siapapun yang berjodoh mendengarkan, melihat acara ini untuk kebaikan Indonesia khususnya dan dunia menghadapi wabah COVID-19. Tentu ini bencana dunia. Kalau kita fokus pada bahaya, tentu bahaya. Ya. Tapi dalam pandemi ini juga tidak melulu hanya memberikan sesuatu hal yang menakutkan, tapi juga ada hikmah daripada kejadian ini menurut saya. Ya, jadi apa? Mungkin selama ini tidak ada pandemi. Kita tidak pernah berpikir atau terbayang begitu hidup ini dekat sekali dengan kematian. Dengan adanya pandemi, semua orang mengurung diri. Bahkan udah mengurung diri sekalipun, rasa takut itu juga masih terkurung loh Habib. Masih ada. Masih ada. Ini kan gimana ya membuat apa satu bentuk kekuatan dalam diri. Tentu saya berharap kita harus tahu ada bagian yang memang harus menjadi tanggung jawab kita. Kita harus sadar mana yang menjadi bagian kita, mana yang bukan. Ketika ini menjadi manusia, sosok insan yang mengurung diri di rumah, selama tidak ada kepentingan, tidak usah keluar. Itu tentu menjadi solusi yang besar. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa yang menjadi bagian kita adalah ketika keluar kita mengenakan masker. Mungkin jaga jarak, berbicara dengan orang kurangi yang tidak kita kenal ya. Bukan berarti kita menjadi sosok manusia yang anti dengan orang lain, bukan. Itu yang bisa kita kerjakan. Cuci tangan, masuk ke rumah, cuci tangan, mandi yang bersih, ya. Termasuk juga dalam ini enggak, Biksu, dalam beribadah. Beribadah tentu semua orang doa. Doa adalah kekuatan dari dalam. Tentu doa itu tidak bisa berdiri sendiri, Habib, ya, Bang Yedi juga ya. Doa itu kekuatan dari dalam yang memang harus ada. Untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa dengan kekuatan di dalam ini kita punya sesuatu yang memang tidak hanya di dalam. Doakan kekuatan jiwa, kekuatan satu harapan yang harus disempurnakan dengan jasmani kita. Contohnya, kita berdoa semoga ya kan pandemi ini segera berlalu. Keselamatan ada di dalam setiap orang. Penyakit ini, virus ini segera berhenti. Itu kan kekuatan dari dalam. Dan harus disempurnakan dengan ketika kita keluar mengenakan masker, itu adalah penyempurnaan daripada doa itu sendiri. Kita nggak bisa berdoa semoga Tuhan kasih mujizat kesembuhan, tetapi kita lengah mengabaikan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Itu kita nggak bisa begitu. Kalau kita doa memohon semoga Tuhan kabulkan, jadi seolah-olah Tuhan adalah sosok yang menjadi pembantu kita sebenarnya. Itu nggak bisa. Doa adalah kekuatan dari dalam yang semuanya akan terwujud atau tidak kembali kepada perilaku kita setelah doa selesai. Dan kalau termasuk juga kan biasanya beribadah ke wihara. Iya. Itu juga di masa pandemi ini kan masih kadang ada orang yang, wah saya justru karena kondisi seperti ini saya mau pergi ke wihara, ke masjid, ke gereja, agar saya dekat kepada Tuhan, sehingga dengan dekat kepada Tuhan saya selamat. Atau bahkan kalau ada apa-apa saya harus wafat, ya wafat di tempat yang mulia. Nah, tidak seperti nasihat itu. Nasihat saya tetap, ya kan, doa bisa dilakukan dimanapun. Di wihara boleh, tapi juga lihat kondisi saat ini. Ya, lebih penting adalah kita boleh bersembahyang dekat dengan Tuhan, dengan siapapun, doa kita dekat. Oh, di tempat ibadah kan berarti dekat dengan sosok yang membawa berkah.
Tapi juga kita nggak boleh lupa, apapun itu harus lihat kondisi. Keyakinan yang kuat akan terkabulnya doa itu benar, nggak boleh enggak. Tetapi kenyataan tentang keyakinan kita itu juga kita harus melihat kondisi saat ini. Dan kondisi ini menyebabkan ibadah pun harus di rumah. wajib di rumah saja. Ketika nanti udah membaik, baru kita bangun lagi kebersamaan. Intinya ya seperti itu. Ini penting sekali. Kalau saya ke Bang Heri, Iya. Kan juga pasti ada ya Iya. fenomena di mana umat Kristiani Iya, betul. masih beribadah di gereja, apalagi nih kondisinya sudah darurat. Apa yang Bang Heri bisa nasihatkan kepada umat? Iya, kalau Firman bilang kan kita itu terang dan garam dunia. Artinya keberadaan kita tuh punya sebuah fungsional yang sangat penting di dalam tatanan hidup bermasyarakat. Nah, sekarang caranya kita jadi garam dan terang adalah ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan itulah cara kita jadi berkatnya di situ. Ya, jadi hari-hari ini orang menjadi berkat dengan cara yang berbeda dengan 3 atau 4 tahun lalu. Ya kan, kalau dulu kita pergi kasih kekuatan, sekarang kalau mau benar-benar jadi berkat dan benar mau dengan motivasi yang tulus, ya di rumah. Di rumah, beribadah di rumah, ikutin sampai selesai, dan ikut ngajakin orang lain juga kayak yang saya lakukan hari ini untuk tetap di rumah. Tetap di rumah. Nah, kalau tadi Biksu sudah sempat singgung soal doa, kekuatan doa di tengah kondisi seperti saat ini, perspektif Kristen, Bang Heri. Iya, jadi ada satu peristiwa yang sangat penting dalam iman Kristen, yaitu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus pertama kali. Nah, ternyata pencurahan Roh Tuhan pertama kali itu di rumah, bukan di gereja. Jadi rumah, ruang keluarga itu menjadi part yang sangat penting di dalam keimanan Kristen. Makanya orang-orang harusnya belajar tentang Tuhan di rumah. Gitu loh. Harusnya orang tua, ayah menjadi imam di keluarga. Jadi orang tua nggak bisa paksa anaknya rajin doa kalau dia sendiri nggak rajin berdoa. Jadi peristiwa lockdown ini adalah sebenarnya reposisi. Dikembalikanlah semua kepada kemurnian yang sejatinya. Jadilah orang hebat pertama kali di rumah dulu, baru di gereja. Nah, jadi ini kalau dalam iman Kristen benar-benar kembali kepada esensi yang paling murni, strong from home. Kekuatan yang dimulai dari integritas rumah. Kalau enggak, orang akan hidup dalam 2 identitas. Di luar rumah beda, di dalam rumah beda. Nah, itu. Saya waktu kecil gitu. Di dalam rumah baik karena takut sama orang tua, tapi di luar rumah ya kita brutal. Jadi merasa udah lepas ya dari orang esensinya tua. Di rumah adalah itu, supaya dia nggak hidup dalam 2 identitas. Dan sebenarnya kalau kita bicara hikmah tadi kata Biksu, justru lockdown ini atau PPKM darurat ini justru memberikan hikmah bahwa itulah salah satu tujuan dari turunnya agama ini, yaitu menyebabkan orang seharusnya menjaga rumahnya dengan keimanan. Betul. Dan saya sepakat kalau dalam Islam kan ku anfusakum wa ahlikum naro dalam Quran, yang tugas utama setiap orang adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Karena itu Nabi itu memberikan teladan beliau. Nabi Muhammad memberikan teladan, dan yang pertama dijaga oleh Nabi adalah ahlul baitnya, yaitu keluarga dekat beliau, istrinya, anaknya, cucunya, menantunya, dan lain sebagainya. Jadi memang seharusnya kita justru ini mengembalikan bahwa tugas utamamu di rumah. Justru Tuhan diperkenalkan lewat rumahnya. Artinya kita kan, kalau misalnya kayak saya, anak pemain bola, ya rumahnya bola semua. Jadi orang nggak usah tanya ini rumah siapa. Kan rumah merepresentatifkan pemain bola ya. Iya, sama ketika orang melihat orang di dalam keluarga punya iman yang kuat, orang nggak usah tanya lagi nih mungkin agamanya atau kondisi kerohanian seperti apa. Identitas aslinya yang nggak bisa dibohongin ya di rumah. Kalau ibadah di rumah dalam tradisi Kristen itu berarti gimana? Dia harus punya tempat khusus atau? Nggak ada sih, karena esensinya adalah sikap hati, motivasi hati, dan ketulusan, gitu loh. Jadi ketika dia nggak bisa menjalankan protokol ibadahnya dalam artian keterbatasannya, dia cuma punya mungkin gitar atau nggak ada apapun di rumah, nggak ada masalah. Tapi kalau idealnya di rumah bisa pasang kayak salib gitu,
Iya, atau patung, atribut bisa untuk lokasi ibadah. Iya, jadi supaya lebih kusuk mungkin ya. Tapi andai kata itu nggak ada pun nggak ada masalah. Iya, kalau di Islam kan biasanya orang punya musola di Iya, rumahnya. iya, Tapi iya, kalaupun nggak ada, karena rumahnya kecil gitu, satu ruangan doang, Bisa. hanya ada dapur dan kamar mandi, ya udah pakai sajadah doang Iya, cukup. iya. Yang penting suci misalnya kalau Iya, dalam iya. Islam. Kalau dalam Buddha, Dalam Buddhis sendiri ya tentu semua tidak ada keharusan, tidak ada atribut pun bisa. Tetapi bila memang bisa ya diadakan atribut. Sebenarnya atribut itu bukan untuk sosok yang melindungi, karena kita tahu dia hanya sebuah patung. Bagaimana dia bisa melindungi kita? iya. Ini esensinya adalah ketika misalnya sebagai umat Buddha atau saya sendiri misalnya, ya kan, oke, umat nggak ada yang ke wihara, di wihara ada patung misalnya. Bukan patung itu yang melindungi, Habib. Iya. Patung itu nggak ada guna, dalam arti nggak ada guna, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak. Iya. Tapi patung itu adalah rupang itu, kalau bahasa kita adalah rupang, Buddha rupang. Atau enggak rupang daripada Kuan Yin Pusa misalnya, Dewi Kuan Yin misalnya. Jadi kita yang melindungi itu adalah apa? Ketika kita melihat sosok beliau, pola pikir kita tuh langsung, oh ternyata mengingatkan bahwa melihat Kuan Yin Pusa yang welas asih. Berarti dalam kondisi pandemi ini, kita melihat beliau muncul hati yang welas asih bagaimana memelihara keselamatan di masa pandemi. Oh, berarti apa? Dengan menjaga diri, tetap di rumah saja, berarti saya telah menjadi sosok yang memang bisa melindungi banyak orang. Kalaupun harus Seperti terpaksa itu. keluar untuk tugas-tugas yang penting Iya, dan genting, harus atau bekerja protokol, karena dia iya. harus setiap hari bekerja untuk makan, ya tadi Benar, taat protokol pada kesehatan. protokol Iya, yang itu sudah harus. ada, toh tidak menyulitkan. Iya. Nah, kalau kekuatan doa sendiri, Bang Iri, dalam tradisi Kristen, selain tentunya tadi ya usaha, Iya. tadi biksu sudah sampaikan, Iya. selain taat prokes atau kalau bisa di rumah aja, Iya. ada kekuatan doa. Kalau dalam tradisi Kristen, Kalau dalam tradisi Kristen tuh sebenarnya doa esensinya adalah untuk setelah orang udah lakukan bagiannya terbaik, tapi kadang kan masalah psikis, ketakutan, paranoid. Nah sebenarnya doa itu memfilter sehingga dia punya sebuah perbandingan apa ya, dia takut, tapi karena dia doa ada sebuah kekuatan yang mengatasi ketakutan itu, sehingga ketakutan itu mungkin seperti apa ya, penumpang gelap di mobil, tapi dia tidak menentukan arah dan tidak magang setir karena ada unsur doanya di situ. Nah makanya yang kita dorong tuh untuk orang doa supaya apa, hari-harinya tidak dikuasai oleh perasaan, tapi dikuasai oleh iman. Keputusannya tidak ditentukan lewat perasaan, tapi iman. Cara dia ngelihat orang, cara dia baca WhatsApp, cara dia memutuskan untuk bersukacita setiap hari, ya sulit kalau tidak ada doanya. tentu perasaan yang dimaksud perasaan negatif ya, Iya. was-was, Khawatir, egois, khawatir, cemas dan lain Karena sebagainya. kan terjadi gitu kan, kita udah lakukan yang terbaik, jaga itu, tapi meskipun mungkin kita sudah memastikan aman, di sini kadang-kadang masih khawatir. Kalau kita nggak khawatir, keluarga yang khawatir. Kayak gitu ya. Kalau dalam Islam kita meyakini doa itu bagian dari usaha. Oh. Ujung dari usaha itu adalah doa. Jadi ketika kita sudah maksimal dalam usaha, maka kita serahkan kepada Tuhan. Nah itu dengan kita berdoa. Karena doa itu adalah penyempurna dari usaha. Tapi tetap juga harus ada usaha. Misalnya di zaman Nabi itu ada orang yang parkir untanya untuk ibadah, tapi dia gak ikat untanya. Kemudian untanya hilang dan dia lapor kepada Nabi, unta saya hilang. Kemudian kata Nabi, diikat enggak? Enggak, kan ada Tuhan yang jaga itu dulu. Kata Nabi, ikat dulu. Ujung dari usahamu adalah tawakal dengan doa, dengan berdoa. Nah, karena dalam Islam diyakini wa idza maritu fahuwa yasfi, kata Quran. Jadi yang menyembuhkan kamu ketika kamu sakit adalah Tuhan. Ya kamu memang ke dokter sebagai usaha, tapi dokter itu hanyalah perantara Tuhan untuk menyembuhkanmu. Karena itu kita sempurnakan dengan doa, karena yang menyembuhkan kita adalah Tuhan melalui tangan-tangan itu. Dan tangan-tangan itu kan bisa jadi dokter, kemudian bisa jadi melalui obat, atau bisa jadi melalui herbal kan, atau bahkan
bisa jadi melalui usaha kita sendiri yang teguh untuk sembuh misalnya, kemudian itu akan menjadi kekuatan sendiri yang menjadi kendaraan bagi Tuhan untuk menyembuhkan kita. Karena kalau dalam Islam kan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuhan kalau sudah berkehendak, maka dia akan buat tuh sebab-sebabnya sehingga kehendaknya itu bisa jalan. Misalnya ada satu orang pengen ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Padahal dia di tempat yang jauh dengan seorang tokoh besar Islam ini. Dan dia mau pergi ke sana nggak mungkin karena dia cuma dagang roti, nggak punya ongkos, dan setiap hari harus jualan. Tapi akhirnya Imam Abu Hanifah dibikin perasaannya pengen ke kotanya dia sama Allah. Akhirnya pergi ke kotanya dia, istirahat di masjid. Ketika istirahat di masjid, ketemu sama orang ini. Kata orang ini, ngapain kamu tidur di masjid? Di rumah saya saja, biar lebih enak tidur kamu. Sampai di rumahnya, kemudian dia nganu roti sambil istighfar, sambil memohon ampun kepada Tuhan. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, orang yang memohon ampun kepada Tuhan, biasanya semua permintaannya terpenuhi. Kamu ada nggak permintaan yang nggak terpenuhi, Mas? Ada satu, pengen ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Terus kata dia, ya saya Imam Abu Hanifah. Akhirnya bertemu, karena kekuatan doa. Dia selalu berdoa ingin bertemu dengan Dia Imam bertemu, Abu Hanifah. cuman nggak tahu kalau dia tuh Iya, nggak tahu. yang diajak ngobrol tuh ya itu. Iya, orangnya. yang dicari. Jadi akhirnya diberikanlah sebab-sebab oleh Tuhan untuk kemudian bertemu Menemukan. gitu. Begitu juga kita tentu dengan usaha juga dari kita. Jadi memang agama mengajarkan. Selain juga doa penting untuk paling tidak membuat kita tenang, membuat kita nyaman, Bebas dari khawatir lah ya. bebas dari khawatir dan lain sebagainya. Dan kalaupun kita meyakini kalaupun ada apa-apa dengan kita, misalnya sakit itu adalah penebusan dosa kita misalnya kalau dalam Islam. Kalaupun harus meninggal, ya meninggal dalam keadaan baik karena dalam keadaan kita berdoa kepada Tuhan. Nah, karena itu kita ingin mengajak teman-teman semua ya tentunya untuk berdoa tapi tetap di rumah saja. Ya, di rumah. Berdoa dari rumah karena justru itulah kekuatan doa kita. Ketika kita berdoa dengan persembahan kita di rumah saja karena kita ingin menjaga nyawa manusia, justru Tuhan lebih cepat mengabulkan doa kita karena doa kita berbasis kepada nilai-nilai kecintaan kepada sesama manusia ya Bang Heri dan Biksu ya. Nah, sebelum kita menutup video ini, saya pengen nanya, kalau inti dari ajaran singkat, inti dari ajaran Buddha itu apa, Biksu? Singkat ya pasti jangan berbuat jahat. Jangan berbuat Tambahlah kebaikan. tambahlah Sucikan hati dan pikiran. sucikan hati dan pikiran. Jangan berbuat jahat ya berarti kita menjadi sosok yang diam. Tidak berbuat jahat. Diam dalam arti ya tidak menimbulkan kejahatan dan juga tidak menimbulkan kebaikan. Tapi kan hidup nggak bisa diam. Ada waktunya kita peduli, maka harus ada tambahlah kebaikan. Jadi intinya ya, kalau tidak bisa membantu ya jangan menyakiti. Itu tidak berbuat jahat. Kemudian tambahlah kebaikan itu adalah yang melakukan kebaikan. Setelah itu baru sucikan hati dan pikiran. Jangan menganggap diri kamu adalah baik. Sehingga kebaikanmu itu tidak menjadi bumerang, tidak menjadi bencana buat dirimu karena ada kesombongan, ingin dihargai. Karena itu memang seminimal-minimalnya adalah di rumah saja saat kondisi pandemi ini, diam di rumah saja, tidak melakukan kejahatan. Benar. Dan berupaya melakukan kebaikan dengan berdoa. Iya. Dan doanya tidak egois, bukan hanya untuk kita Bukan dan keluarga, pribadi. tapi untuk Iya. semua. Maka kita juga Buddhisme selalu dalam doa terakhir seperti apa? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia itu berarti apa? Sebenarnya ikrar buat diri sendiri. Jangan sampai kehadiran kita membuat makhluk lain itu tersiksa atau mendapatkan satu bencana. Bahkan bukan hanya manusia, tapi semua makhluk. Semua makhluk. Bahkan manusianya juga bukan hanya sesama Buddhis. Bukan hanya sama Buddhis, semua makhluk ya. Kita bicara manusia ya untuk yang manusia. General ya. Iya. Maka dalam doa, saya yakin ketika kita doa, ya kan, semoga semua makhluk berbahagia. Banyak makhluk-makhluk yang mengelilingi kita ya, melihat doa kita dan dia mendengar, dia juga merasa bahagia. Jadi inilah kekuatan yang memang di luar dari indera kita, tapi itu ada.
maka itu penting sekali. Maka siapa yang bisa semoga makhluk hidup berbahagia, setiap saat dia ucapkan. Itu juga ketika kita ingin berbuat sesuatu yang merugikan makhluk hidup, itu kita akan diingatkan, ada alarm gitu loh. Saya berdoa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tetapi ketika ada orang susah, kita nggak mau tolong. Itu kan berarti apa? Kita menggagalkan doa kita sendiri sebenarnya. Kita tidak membuat doa kita ini sempurna. Karena orang susah dan kita bisa bantu, kita nggak mau. Sehingga tidak ada kesempurnaan dari doa kita. Maka kita menjadi pengabul daripada doa kita sendiri. Jadi tadi semoga doanya semua makhluk hidup semua berbahagia. makhluk hidup berbahagia. Kalau dalam Islam misalnya salah satu doanya Allahumma shfi mardona, ya Allah berikanlah kesembuhan bagi siapa saja yang sakit di antara kami. Mau itu muslim, non muslim, manusia ataupun bukan manusia, semua kita doakan karena Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Nah, kalau inti dari Kristen, Bang Iri. Iya, kalau itu kayak ada satu benang merah ya, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, artinya semua general. Maka dia mengaruniakan anaknya, yaitu kesembuhan juga, terobosan juga, supaya nggak ada satupun yang binasa. Gitu. Jadi poin yang menjadi inti adalah cintai Tuhan dengan segenap hati, kekuatan akal budi, kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri gitu. Jadi ada sebuah pemahaman bahwa ya Yesus itu tidak cuma cinta orang Kristen aja, artinya harusnya generalisirnya itu ada di pengikutnya. Bukan cuma cinta Tuhan, tapi mencintai yang Tuhan cintai gitu. Intinya sih di situ. Ada ini nggak, Bang Iri? Jadi kalau inti ajaran Kristen berarti cinta itu kasih. Cinta, kasih. Ada doa khusus nggak, Bang Iri? Misalnya doa yang biasanya dipanjatkan. Kalau doa yang diajarkan Yesus itu doa Bapa kami. Apa itu, Bang? Ya, jadi kayak doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadi itu sebuah rentetan doa yang satu-satunya diajarkan. Tapi dalam pengimplementasiannya Tuhan itu mengizinkan kita menggunakan panca indera dan akal sehat. Supaya ada sebuah spesifikasi sakitnya. Jadi kita berdoa buat dokternya, kita berdoa buat obat-obat yang dipakai, kita berdoa supaya nggak ada kesalahan dalam diagnosis, gitu. Kita berdoa buat keluarga diberikan kekuatan, kebutuhan keuangannya dicukupkan, seperti itu. Dan kita juga didoakan bahwa ada nats yang bilang gini, oleh bilu-bilu Yesus sakit penyakit kita sudah disembuhkan, dia menanggung. Artinya ada sebuah realita sembuh sebenarnya ketika iman Yesus itu kita percaya dia tinggal di dalam kita. Artinya include lah itu sebuah kesembuhan batin jasmani gitu. Iman itu yang membuat imun juga jadi tumbuh. Betul. Sebagai tentunya setelah kita berusaha maksimal melalui tadi obat, dokter dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai penutup agar kemudian memberikan kegembiraan bagi orang, karena kegembiraan itu insya Allah membuat mereka lebih semangat lagi, bagi yang sakit melawan penyakitnya, bagi yang sehat untuk terus sehat. Nah, ini khususnya buat biksu. Oh, buat saya. Kalau di Islam itu bayi lahir itu diazani. Kalau di Kristen itu dibaptis. Kalau di Buddha bayi lahir. Apa benar kata kawan saya Coki Pardede, katanya dikasih tonton Kerasakti. Coki Pardede ya. Wah, saya jadi saya jadi pengen nih ngobrol sama dia. Coki Pardede memberikan satu pemahaman baru buat beliau. Kita kondisikan. Nah, kalau Buddha itu ada nggak ritual ketika bayi lahir? Ketika bayi lahir, saya pribadi tidak tahu karena saya pribadi belum pernah melihat seorang ibu yang melahirkan dan saya di situ apakah dia memberikan. Tapi kalau saya pribadi selama ini mungkin ketika di Muslim bayi lahir diajanin, ada tujuan tertentu kan? Kenapa harus diajanin kalau saya boleh tanya? Iya, diajanin agar tujuannya dia yang apa? Pertama kali didengar oleh telinga dia sebagai seorang bayi adalah nama Tuhan dan nama Nabi. Nah, mungkin kalau di Kristen juga sama. Kristen tuh kayak dia sebenarnya intinya menyerahkan
Jadi ketika ini lahir, inilah milik Tuhan. Masa depannya, jodohnya, kesehatannya, takdirnya, apanya. Jadi sebagai orang tua dipercayakan, tapi orang tua memberikan legalitas juga kepada Tuhan untuk mengatur lewat orang tua. Gitu. Biksu kenapa nanya-nanya? Pengen Ya tentu kirain. ada sesuatu. Kalau saya pribadi, memang kadang ada yang udah lahiran, dia mengundang saya, Suhu, saya baru lahiran anak, tolong datang ke rumah ya. Untuk berdoa. Ya, kadang ada yang minta nama. Oh, minta nama. Ada juga. Oh, ada juga ya? Ada juga. Iya, dalam Mungkin Islam nanti itu juga ada penting. yang berapa waktu cukur rambut juga ada. Oh, sama. Intinya ya, saya diundang untuk mendoakan anaknya. Nah, dalam doa itu ya tentu kata-kata yang baik, segala nasihat yang baik, kekuatan yang kita tidak tahu ya. Doa itu semoga dengan segala kebaikan, kebajikan para guru, kekuatan satu makhluk yang punya kuasa lah ya, yang bisa mungkin makhluk-makhluk yang dia punya kekuatan melindungi, dapat melindungi dari sang jabang bayi. Dengan segala kebajikan orang tua, kebajikan ayah ibunya, semoga kebajikan ini membawakan berkat untuk anak ini. Ke depan semoga jadi anak yang berbakti pada orang tua, bermanfaat untuk orang banyak. Kalau nanti mau ke wihara atau enggak, setelah dia dewasa, dia punya kesadaran, biasa di wihara juga ada yang namanya acara tisarana. Itu biasa untuk menyatakan diri bahwa dia telah menjadi umat Buddha. Biasa kita buat program begitu, mereka datang dengan kesadaran diri, kita menyempurnakan niat mereka. Dan itu doanya biksu pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia bisa. Atau ada bahasa lain? Gitu? Bahasa lain juga ada. Apa misalnya? Bahasanya. Kalau saya misalnya kan kalau dalam Islam biasanya bahasa Arab, karena bahasa Quran itu bahasa Arab. Kalau dalam Buddha? Saya pribadi kebanyakan kalau doa sendiri ke bahasa Indonesia. Cuman ketika dalam ritual itu ya ada yang mantra ya. Ada mantra yang memang Maha Karuna Dharani. Jadi itu adalah memberikan satu kekuatan. Doa itu mantra, lebih ke mantra. Pakai bahasa apa itu? Itu ada yang Sanskerta. Ada yang dari bahasa Mandarin juga. Ada. Kalau di Kristen Bang Iri, ada ini nggak ada bahasa, sih. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Atau bahasa Ibrani gitu nggak? Nggak Nggak ada. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Ya, tapi ya yang paling dasar doa terbaik adalah bukan tentang bahasanya, tapi yang disampaikan dari hati yang tulus. Bahkan nggak usah diucapkan bahasa juga bisa. Ya, bahasa cinta. Dan kita sepakat semua agama memiliki cinta. Dan cinta itu tidak punya agama. Jadi kita bersama dalam cinta meskipun kita berbeda dalam agama. Makasih Biksu. Saya juga terima kasih. Makasih Bang Eri. Terima kasih. Nanti sering-sering. Sering-sering. Boleh. Ya. Iya dong. Semoga ada jodoh untuk selalu bersama. Sebenarnya keindahan yang sejati itu bukan utamanya kita pergi ke gunung dan ke pantai, tapi melihat umat beragama duduk bersama, tertawa bersama, saling memberikan nasihat bersama. Itu keindahan menurut saya. Saya pribadi ya, memang kita melihat di luar ruangan ini ya, dunia bergejolak bicara tentang perbedaan. Kalau kita mau duduk diri, berdiam diri, merenung, kalau semuanya sama, sesuatu tidak berguna. Ya, kursi ini kalau semuanya sama, nggak ada berguna. Manusia kalau semua unsurnya adalah sama, tidak ada manusia yang bisa hidup. Kalau semuanya sama, kita pun nggak akan ada di dunia ini. Karena orang tua, papa laki-laki, mama perempuan, mereka mengadu kasih. Akhirnya muncullah kita. Kita harus mensadari bahwa kita lahir dari perbedaan. Tanpa perbedaan, nggak akan ada namanya sesuatu yang berguna. Mobil misalnya, kalau semuanya adalah kontak, kunci, nggak ada roda, nggak bisa. Semua harus beda. Roda aja beda, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang depan, ada yang belakang. Maka orang yang mengatakan perbedaan dan itu adalah hal yang membuat kita menjadi bertentangan, itu mungkin silakan Anda merenung. Apa yang benar-benar sama di dunia ini? Nggak ada. Itu kayaknya ini menarik jadi obrolan kita selanjutnya. Bagaimana kita hidup bersama di tengah perbedaan dengan kekuatan cinta yang kemudian itu kita sebut dengan toleransi. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Biksu dan Pendeta Yeri
Semoga kita bisa berjumpa dan tetap di rumah saja, berdoa dari rumah untuk kesehatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.